Ya, oke friends, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Riyadi Ibnu Susanto, masih dalam video-video pembelajaran matematika. Dalam video kali ini kita masih dalam seri fungsi kuadrat ya. Untuk video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang cara menentukan fungsi kuadrat. Ya, masih ada kaitannya dengan video-video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat. Nah, di dalam video kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan fungsi kuadrat. Ya, mari kita langsung saksikan videonya. Ya. Oke friend, ada 3 cara untuk menentukan fungsi kuadrat bergantung dari apa yang diketahui di dalam soalnya. Ya, yang pertama, jika diketahui titik puncak P, Q dan satu titik lain, kita bisa menggunakan sebuah rumus Y sama dengan A X min P kuadrat ditambah Q. Kemudian, jika diketahui titik potong dengan sumbu X, P, 0 dan Q, 0 dan satu titik lain, maka kita gunakan rumusnya Y sama dengan A dikalikan X min P dikalikan X min Q. Dan yang ketiga, jika diketahui 3 titik sembarang, kita menggunakan bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, nanti cara mengerjakannya kita menggunakan cara eliminasi dan substitusi yang pernah dipelajari di kelas 8 ketika materi sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, itu 3 cara yang bisa kita gunakan anak-anak untuk menentukan fungsi kuadrat. Nah, mari kita lihat contohnya satu persatu. Ya, mari kita lihat bersama. Ya, untuk yang pertama, untuk diketahui titik puncak dan satu titik lain. Perhatikan, fungsi kuadrat yang mempunyai titik puncak 2,-8 dan melalui titik 0,4 adalah titik-titik. Ya, mari kita lihat pembahasannya. Ya, kita menggunakan rumusnya adalah Y sama dengan A X min P kuadrat ditambah Q. Nah, P dan Q ini kita ambil dari titik puncaknya ini. Ya, titik puncaknya 2,8, ini berarti P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan negatif 8. Nah, ini kita masukkan ke dalam fungsinya, sehingga sekarang menjadi bentuknya jadi Y sama dengan A dikalikan X min 2 kuadrat ditambah negatif 8. Ya. Oke, saya ulangi, menjadi Y sama dengan A kali X min 2 kuadrat ditambah dengan negatif 8. Nah, perhatikan, fungsi kuadrat tadi juga melalui titik 0,4. Nah, sekarang titik 0,4 ini kita substitusikan ke persamaan yang ke fungsi yang sudah kita buat ini, ya. X-nya diganti dengan angka 0, Y-nya diganti dengan angka 4. Sehingga sekarang kita dapatkan sebuah bentuk, ya, 4 sama dengan A dikalikan 0 dikurangi 2 kuadrat, ya. Ingat, X-nya ini kita ganti dengan angka 0, Y-nya diganti dengan angka 4, ditambah dengan negatif 8. Nah, tinggal kita hitung 0 dikurangi 2 itu negatif 2. Kalau dikuadratkan menghasilkan angka 4. Sehingga kita dapatkan bentuknya jadi 4 sama dengan 4A dikurangi 8. Ya, plus negatif 8 ini boleh kita tulis jadi negatif 8. Ya, 4A itu asalnya dari ini. Tadi 0 kurangi negatif 2 dikuadratkan menghasilkan 4. Jadi A dikalikan 4, ya, itu menghasilkan 4A. Sehingga sekarang kita punya bentuk 4 sama dengan 4A dikurangi 8. Ya. Selanjutnya, negatif 8-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi 4 tambah 8 sama dengan 4A. 4A-nya sama dengan 12, sehingga A-nya kita peroleh 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3. Nah, kalau sudah ketemu nilai A-nya, mari kita sekarang langsung kita buat fungsi kuadratnya. Ya, sehingga fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan tadi A kali X min 2 kuadrat ditambah negatif 8. A-nya sekarang kita ganti dengan angka 3. Ya. Nah, jadi Y sama dengan 3 kali X min 2 kuadrat ditambah negatif 8. Nah, X min 2 kuadrat ini kita uraikan, ya, menjadi X kuadrat, ini X min 2 kuadrat ini kita uraikan menjadi X kuadrat min 4X plus 4, ya. Nah, bagaimana cara menguraikannya? Perhatikan, ini X min 2 kuadrat itu berarti X min 2 dikalikan dengan X min 2. Nah, tinggal kita kalikan satu persatu.
X kali X itu menghasilkan X kuadrat, ya. Kemudian X dikalikan min 2 menjadi min 2X, ya. Begitu juga dengan yang ini, min 2 kali X jadi min 2X juga. Terus yang terakhir negatif 2 kali negatif 2 plus 4. Nah, perhatikan di sini ada negatif 2X dikurangi negatif 2X menjadi negatif 4X. Sehingga kalau diuraikan jadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Ya, masih ada ini nanti belakangnya plus negatif 8. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita uraikan lagi. Tinggal kita buka kurungnya, berarti menjadi Y sama dengan 3X kuadrat dikurangi 12X ditambah 12 ditambah negatif 8. Ya, ini semua yang ada di kurung ini kita kalikan dengan angka 3. Ya, nah 12 ditambah negatif 8 itu menghasilkan 4. Sehingga bentuk fungsi kuadratnya Y sama dengan 3X kuadrat min 12X plus 4. Ya, oke, demikian untuk contoh soal yang pertama. Ya, diketahui satu titik puncak dan juga satu titik lain. Oke, selanjutnya mari kita lihat untuk contoh soal yang kedua. Ya, contoh soal yang kedua. Ya, diketahui titik potongan dengan sumbu X dan satu titik lain. Perhatikan soalnya. Fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik negatif 2,0 dan 4,0 serta melalui titik 2, negatif 16 adalah titik-titik. Ya, mari kita lihat pembahasannya. Ya, karena dia melalui titik potong sumbu X, berarti kita gunakan rumus Y sama dengan AX kalikan X min P kalikan X min Q. Nah, P dan Q ini diambil dari titik potong sumbu X. Di sini P-nya adalah negatif 2, ya. Q-nya yang 4. Ya. Nah, ini P-nya, ya. P-nya negatif 2, sedangkan Q-nya itu 4. Kalau kita masukkan sekarang menjadi Y sama dengan A kalikan X plus 2, ya. X plus 2 karena min 2 jadi plus 2 dikalikan X min 4. Ya, oke, kita sudah membuat rumusnya dengan titik potongnya. Sekarang kita cari nilai A-nya dengan menggunakan titik yang lain. Perhatikan bahwa fungsi kuadrat itu juga melalui titik 2, negatif 16. Dengan cara yang sama di contoh soal yang pertama tadi, X-nya kita ganti dengan angka 2, ya. Sedangkan Y-nya kita ganti dengan angka negatif 16. Sehingga bentuknya sekarang menjadi negatif 16 sama dengan A dikalikan 2 tambah 2 dikalikan 2 kurangi 4. Ya, 2 tambah 2 ini 4. 2 dikurangi 4 itu negatif 2. Sehingga bentuknya sekarang berubah menjadi ini. Pindah ke sini. Negatif 16 sama dengan A kalikan 4 kali negatif 2. Ya. Sehingga jadi negatif 16 dikurangi, negatif 16 sama dengan negatif 8A. Sehingga A-nya kita dapatkan negatif 16 dibagi negatif 8 menghasilkan A-nya sama dengan 2. Ya. Seperti yang tadi, kalau A-nya sudah ketemu, berarti kita sudah bisa membuat bentuk dari fungsi kuadratnya. Ya, sehingga bentuk fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan 2 dikalikan X plus 2 dikalikan X min 4. Jadi A-nya, ini perhatikan bentuk yang ini. Karena A-nya sudah ketemu 2, sehingga A-nya ini tinggal diganti dengan angka 2, sehingga bentuknya berubah jadi seperti ini. Y sama dengan 2 dikalikan X plus 2 dikalikan X min 4. Nah, X plus 2 dikali X min 4 ini kita uraikan dulu, ya, menjadi Y sama dengan X kuadrat. Dari mana X kuadrat? Itu dari X kali X. Kemudian min 4X itu berasal dari X dikalikan min 4. Kemudian ya 2 kalikan X jadi plus 2X. 2 kalikan negatif 4 jadi negatif 8. Nah, perhatikan ada suku yang sejenis ini, ya. Negatif 4X tambah 2X bisa kita sederhanakan sehingga jadi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Ya, tinggal dibuka kurungnya sekarang menjadi, sehingga bentuk fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat min 4X min 16. Ya, 2X kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat min 4X min 16. Ya, oke, itu untuk contoh soal yang kedua. Saya rasa sudah cukup jelas. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga.
3 ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga ini melalui 3 titik sembarang. Ya, kalau melalui 3 titik sembarang kita menggunakan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Ya, diperhatikan karena ini agak sedikit panjang penyelesaiannya. Ya, fungsi kuadrat yang melalui titik 0,6, 1,12 dan negatif 1, negatif 2 adalah titik-titik. Ya, perhatikan. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau dia melalui 0,6, titiknya kita masukkan 1 ya. Melalui 0,6, berarti sekarang Y-nya kita ganti Y-nya kita ganti dengan 6, X-nya kita ganti dengan angka 0. Sehingga kita dapatkan 6 sama dengan A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C. 0 kuadrat 0 kalikan A tetap 0, berarti ini jadi 0 ditambah 0 ditambah C ya. Nah, di sini 6 sama dengan 0 tambah 0 tambah C. 0 tambah 0 tambah C itu menghasilkan C ya. Berarti C-nya kita dapatkan hasilnya adalah 6 ya. C-nya kita dapatkan hasilnya 6 ya. Ini C-nya kita dapatkan hasilnya 6. Nah, titik yang kedua sekarang kita masukkan juga ke bentuk umumnya ya. 1,12, X-nya ganti 1, Y-nya diganti 12. Sehingga bentuknya jadi 12 sama dengan A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 tambah C. 1 kuadrat itu 1, berarti A kali 1 menghasilkan A, B kali 1 tetap B, ditambah C ya. Nah, sekarang sehingga bentuknya sekarang menjadi ya ini 12 sama dengan A tambah B tambah C. Nah, tadi di titik yang pertama kita sudah menemukan bahwa C-nya itu sama dengan 6. Berarti ini C ini boleh kita ganti dengan angka 6 ya. Sehingga sekarang kita dapatkan 12 sama dengan A tambah B tambah 6. Nah, 6-nya tinggal dipindah ke ruas kiri. Karena positif dipindah jadi negatif, berarti 12 dikurangi 6 sama dengan A tambah B ya. Nah, sehingga 12 kurangi 6 itu 6. Berarti kita punya satu persamaan 6 sama dengan A tambah B ya. Oke, jadi persamaan yang kita dapatkan adalah 6 sama dengan A tambah B ya. Oke, saya hapus dulu ya. Bentuknya menjadi seperti ini ya. Itu kita sebut sebagai persamaan yang pertama ya. Nih kita punya persamaan pertama 6 sama dengan A tambah B ya. Oke, berikutnya titik yang terakhir kita masukkan juga negatif 1, negatif 2 kita masukkan, X-nya diganti dengan negatif 1, Y-nya diganti dengan negatif 2 ya. Ingat bentuknya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Plus BX plus C ya. Y-nya diganti negatif 2 sehingga jadi negatif 2 sama dengan A kali negatif 1 kuadrat ditambah B kali negatif 1 tambah C. Negatif 1 dikuadratkan itu hasilnya 1 ya. Berarti ini A kali 1 itu menghasilkan A, B kali negatif 1 itu menghasilkan negatif B, ditambah C ya. Sehingga kita dapatkan bentuknya negatif 2 sama dengan A dikurangi B ditambah C ya. A dikurangi B ditambah C. Oke, saya tuliskan dulu, ini saya hapus ya. Nah, ini yang kita dapatkan 12 sama dengan negatif 2 sama dengan A dikurangi B tambah C. Karena C-nya sama dengan 6 tadi di pertama, C-nya sama dengan 6. Ini berarti boleh kita ganti dengan angka 6 ya. Sehingga kita dapatkan jadi negatif 2 sama dengan A kurangi B tambah 6. Nah, kayak tadi 6-nya kita pindah ke ruas kiri, berarti jadi negatif 2 dikurangi 6 sama dengan A kurangi B. Negatif 2 kurangi 6 itu menghasilkan negatif 8 sama dengan A dikurangi B ya. Kita dapatkan persamaan yang kedua, bentuknya seperti ini nanti, negatif 8 sama dengan A dikurangi B ya. Oke, ini saya hapuskan dulu ya. Oke, nah kita dapatkan itu persamaan yang kedua ya. Negatif 8 sama dengan A dikurangi B. Nah, perhatikan dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini sekarang kita eliminasi ya.
Kita eliminasi, kita hilangkan salah satu variabel karena di sini ada dua buah variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu A dan B. Ya, diingat lagi cara mengeliminasi di pelajaran kelas 8 persamaan linear, sistem persamaan linear dua variabel ya. Nah, ini persamaan 1 dan persamaan 2-nya saya tulis lagi di sini. 6 sama dengan A plus B, negatif 8 sama dengan A dikurangi B. Ya, kita bebas mau menghilangkan yang mana dulu ya, mau menghilangkan A-nya dulu, eliminasi A-nya dulu atau B-nya dulu boleh, terserah ini ya. Nah, di sini saya mau mengeliminasi B-nya dulu ya. Mau mengeliminasi B-nya dulu dengan cara ini saya tambahkan. Kenapa saya tambah? Karena B-nya di sini adalah koefisiennya plus 1 sedangkan di sini negatif 1. Nah, sehingga kalau 1 ditambah negatif 1 nanti akan menjadi 0 kan. 1 ditambah dengan negatif 1 itu akan menghasilkan 0, sehingga nanti B-nya akan habis atau hilang, tereliminasi ya. Jadi di sini saya mau mengeliminasi B-nya dulu ya. Nah, ini prosesnya adalah dijumlahkan ke bawah ya, dijumlahkan ke bawah. 6 ditambah negatif 8 itu menghasilkan negatif 2. A ditambah A itu menghasilkan 2A. Nah, ini yang tadi B ditambah negatif B itu habis ya. Karena 1B ditambah negatif 1B itu hasilnya 0. Sehingga kita dapatkan sekarang bentuknya adalah negatif 2 sama dengan 2A. Ya, negatif 2 sama dengan 2A sehingga kita peroleh A-nya negatif 2 bagi 2 negatif 1 ya. Oke, A-nya sudah kita peroleh negatif 1. Nah, selanjutnya tinggal kita mencari nilai B-nya. Bagaimana cara mencari nilai B? Karena A-nya sudah kita temukan, sekarang tinggal kita substitusikan saja. Kemana substitusinya? Ya, substitusinya boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Nah, di sini saya memilih yang persamaan 1. Kenapa? Karena bentuknya lebih sederhana. Jadi kalau kita memilih itu, pilihlah yang bentuk termudah. Ya. Oke, persamaan yang pertama 6 sama dengan, nah perhatikan di sini A-nya sudah saya ganti dengan negatif 1 ya. Ini tadinya A, karena A-nya negatif 1, berarti A-nya saya ganti negatif 1. 6 sama dengan negatif 1 plus B. Nah, berapa B-nya? Negatif 1-nya tinggal pindah ke ruas kiri, berarti 6 plus 1, negatif dipindah jadi plus sama dengan B. Sehingga B-nya kita dapatkan hasilnya adalah 7. Ya, B-nya kita dapatkan hasilnya 7. Oke, demikian ini saya tuliskan dulu ya. Kita peroleh tadi B-nya sama dengan 7. Ya, jadi sekarang kita sudah mendapatkan 3 buah variabel. Nilai A-nya kita dapatkan negatif 1, B-nya 7, dan C-nya kita dapatkan 9. Ya. Oh, maaf, tadi C-nya bukan 9 ya. C-nya 6 ya. Ini C-nya 6. Maaf. C-nya bukan 9, tapi C-nya 6. Oke, jadi A-nya negatif 1, B-nya 7, dan C-nya 6. Maaf, salah tulis itu. Ya, sehingga sekarang bentuk fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C bentuk umumnya. Tinggal A-nya diganti dengan negatif 1, B-nya diganti 7, dan C-nya diganti 6. Sehingga bentuknya menjadi negatif 1X kuadrat plus 7X plus 6. Ya. Nah, negatif 1 biasanya tidak dituliskan, ini biasanya bentuknya dituliskan jadi negatif X kuadrat ya. Sehingga bentuk fungsi kuadratnya adalah ini. Y sama dengan ya negatif X kuadrat plus 7X plus 6. Ya, oke, itu contoh untuk yang contoh yang ketiga ya, yang melalui 3 titik sembarang. Demikian contoh-contohnya, penjelasannya. Nah, seperti biasa bahwa di akhir video saya selalu memberikan latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk kalian memperdalam materi yang sedang kita bahas kali ini. Silakan, di sini ada 5 buah soal ya yang bisa kita kerjakan. Kalau ada soal yang belum bisa kalian kerjakan, kalian bisa menuliskan di kolom komentar dan nanti akan kita bahas bersama-sama di kolom komentar. Ya. Ya, oke, demikian untuk video kali ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat buat
kita semua ya dalam kita mempelajari matematika, bersama-sama mempelajari matematika. Ya, oke, sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan ciao.